Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Ustaz Hamdani, Masya Allah, sudah membersamai kita untuk membaca Al-Quran, ibadah yang bisa mendatangkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bacaan Quran kita, apa yang kita baca tadi, bisa membawa syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah, diantaranya Ustadz Ma'mun, Pak RW baru nongol, Pak RW. Wah, Oh, Masya Allah. Makanya saya kaget, biasanya di depan nggak ada nih. Kemudian MC kondang kita, Masya Allah, yang tadi yang menyampaikan gimana tadi, silaturahim jalan terus ya. Politik seperlunya. Iya, politik seperlunya, silaturahim selamanya. Masya Allah. Tidak lupa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di pagi yang mulia ini kita semua termasuk orang-orang yang didoakan oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di awal pagi. Berikan keberkahan kepada umatku yang pagi-pagi sudah mulai hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah nih, orang tua saya hadir, Bapak Haji Abdul Rahim, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu insyaallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang berharap bahwa kita tidak peduli, tidak concern, tidak perhatian kepada urusan politik. Padahal Al-Quran berbicara tentang itu. Mereka berharap kita mengikuti opini yang dibangun. Politik itu kotor, udah tinggalin. Politik itu nggak baik, udah tinggalin, biarin kami aja yang ikutan politik. Itu harapan mereka. Itu yang diinginkan oleh orang-orang di luar kita. Maka pada hari ini kita coba lihat, mengapa kita perlu concern dengan masalah politik. Yang pertama adalah, kalau urusan yang kecil saja diurus oleh Islam, urusan yang sederhana saja ada di dalam Islam, ada di dalam bimbingan syariat Islam, apalagi urusan yang besar, apalagi urusan yang gede. Yang kecil-kecil saja Islam perhatian, yang sederhana saja Islam punya perhatian. Kita mau tidur diajarin sama Nabi, wudhu dulu, tidurnya miring ke kanan, itu diajarkan dalam Islam. Mau masuk kamar mandi,
masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, samillah wa khudh biyaminika wa khudh mimma yalika. Kita dibimbing. Kalau mau makan, samillah, bacalah bismillah. Wa kul biyaminika, makan pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalika, dan makanlah dari yang dekat-dekat. Ini kalau yang dekat sambal, dapat juga ya. Rezekinya repot juga kalau yang sakit perut sambal luar. Makanya sekarang ada meja bisa diputer-puter. Giliran diputer ditahan sama dia. Ini enak sini. Itu diatur dalam Islam, diajarin. Yang kalau kita keliru, itu dampaknya nggak besar, cuma kita doang yang ngerasain. Dan itu pun bagian dari sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau urusan yang kecil saja diperhatikan dalam Islam, apalagi sesuatu yang keliru, yang kalau itu keliru dampaknya sangat besar. Yang kalau salah efeknya luar biasa. Kita menyaksikan, mendengar misalnya pada periode sebelumnya dana 1 triliun ditaruh di perusahaan bir. Oh, birnya diharapkan dengan uang 1 triliun itu perusahaan bir di luar negeri untungnya gede, sehingga ada pendapatan daerah yang meningkat. Kalau kita khawatir dengan seperti itu, karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, kullu nabat, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru awla bihi. Kalau ada daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka azab neraka lebih dekat kepadanya. Kita bukan masalah untung yang gede, bukan masalah itu bisa menambah pendapatan daerah sehingga infrastruktur di Jakarta makin bagus. Tapi masalahnya ini duit baik atau enggak nih? Benar apa enggak nih? Karena Nabi mengatakan begitu, emang kita mau daging kita tumbuh dari harta yang haram sehingga pelan-pelan kita jadi tergiring masuk azab Allah SWT dalam neraka. Keuntungannya sedikit, tapi dampaknya sangat besar. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang lain ya. Kalau urusan yang sederhana saja diperhatikan di dalam Islam, apalagi urusan yang besar. Tadi kita baca surat An-Nisa. Itu di dalam surat An-Nisa, cuma belum kebagian lembarannya. Di surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kita ini dipanggil oleh Allah. Kata Ibnu Abbas, kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, lihat apa isinya. Karena itu panggilan istimewa. Kan biasanya ayat Al-Quran ada ya ayuhan nas, itu semuanya dipanggil. Tapi kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ada apa nih? Allah pasti ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Lagi kumpul di kepala desa atau di kantor desa dipanggil, wahai jamaah Masjid Baitur Rahim, kita nengok nggak? Oh, apa nih? Ada pesan spesial nih. Apalagi dipanggil, wah, kata Pak Lurah, Pak Yudi, Pak Yudi, pasti ada sesuatu. Sama dalam Al-Quran juga begitu. Padahal manusia banyak, ada orang kafir, orang fasik, orang munafik. Tapi kok dipanggil ya ayyuhalladzina aman, wahai orang yang beriman.
Apa isi pesannya? Ati Allah, taatlah kamu kepada Allah. Jangan main-main sama Allah. Allah udah sayang banget sama kita. Urusan duit bukan hanya banyaknya, halal apa enggak. Kalau haram Allah enggak suka. Pinjaman online pakai riba Allah enggak suka. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, orang yang main-main sama riba, kata Allah, kayak ngajak perang sama kami, kata Allah. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasul. Seolah-olah dia nantangin Allah untuk perang dengan dia. Dan buktinya jelas. Riba itu menghancurkan. Riba itu membuat orang susah tambah susah. Udah masuk susah keluarnya. Ini dalam rangka hati Allah, kita disuruh taat sama Allah. Kemudian apalagi? Wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul. Rasul bilang apa? Rasul mencontohkan apa? Bagaimana Rasul memilih penggantinya sebagai pemimpin? Nggak main-main. Dikasih sinyal. Ketika Rasulullah sakit, Rasul minta, wahai Abu Bakar, kamulah yang jadi imam. Sinyal itu, para sahabat tahu, oh, orang yang paling hebat setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mau berangkat hijrah, sahabatnya banyak. Nabi siang-siang datang ke rumah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya diperintahkan malaikat Jibril malam ini nggak boleh tinggal di rumah. Saya disuruh pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Abu Bakar nggak pakai diminta. Suhbataka ya Rasulullah, aku yang akan menemanimu wahai Rasul. Ini kan perjalanan kira-kira dari sini ke Jawa Tengah, cuma naik onta, musuh udah siap membunuh Rasulullah. Yang diajak siapa? Abu Bakar. Ada sinyal, ini adalah orang yang kedua setelah Rasulullah SAW. Nggak mungkin Rasul memilih sahabat yang tidak paling mulia. Wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatilah pemimpinmu. Kita bakalan disuruh taat sama pemimpin yang kita pilih nih. Bupati, gubernur, kemarin presiden. Pokoknya kalau udah jadi kamu harus taat. Tapi kalau sebelum jadi, ikhtiarlah, pilihlah pemimpin yang kalau udah jadi itu ketetapan Allah, pasti itulah yang terbaik untuk kita saat ini. Tapi kalau belum, coba. Karena kamu disuruh taat sama dia, pilihlah pemimpin yang paling baik seperti Rasulullah contohkan. Ya kalau sudah jadi kita ikuti ya, jangan kita memberontak, nggak boleh. Negara ini jadi kacau. Tadi silaturahim jalan terus ya, politik seperlunya. Ya besok tuh tanggal berapa besok? 20. Setelah itu akur lagi. Yang penting kita punya ikhtiar. Punya ikhtiar dan jangan golput, selalu ada pilihan. Pilihannya gimana? Kalau pilihannya sama-sama baik, pilihlah yang paling baik. Kalau pilihannya sama-sama muslim, pilihlah muslim yang paling taat kepada Allah. Jangan karena duitnya banyak. Kalau itu nanti ketika dia terpilih, dia pengen balik mau ada. Masya Allah. Itu yang pertama. Kalau urusan yang sederhana saja diatur dalam Islam, apalagi urusan yang besar. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW, fakta sejarahnya membuktikan. Ketika tinggal di Mekah 13 tahun beliau berdakwah. 13 tahun menyampaikan Islam, menyampaikan kalimat tauhid, berjuang. Tapi setiap kali orang masuk Islam takut ngumpet-ngumpet, takut disiksa. Karena Rasul bukan seorang pembesar, bukan seorang tokoh, bukan seorang pemimpin di Mekah. Tapi ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, beliau adalah pemimpin. Beliau adalah kepala negara. Beliau adalah bupati, beliau adalah gubernur.
sehingga di tangannya beliau bisa membuat aturan-aturan yang baik. 13 tahun tidak berhasil menghadapi orang kafir Quraisy, tapi hanya 2 tahun di kota Madinah berani berhadap-hadapan dengan orang kafir Quraisy pada peristiwa perang Badar. 2 tahun saja. 13 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. 13 tahun boro-boro bangun masjid di kota Makkah, nggak ada. Tapi hanya 2 tahun di kota Madinah Nabi jadi pemimpin, baru datang bikin masjid, Masjid Quba. Jalan lagi dikit bangun Masjid Nabawi. Setelah itu membangun kekuatan. Kapan? Setelah Rasul jadi pemimpin. Setelah Rasul jadi penguasa. Kalau orang baik memegang kekuasaan, maka hasil kebijakannya juga kebaikan. Bangun masjid, ya, mempersaudarakan sesama muslim antara kaum muhajirin dan asli saudara-saudaranya. Bukti sejarah, Islam dengan politik bisa jadi kuat. Tapi kalau Islam tanpa politik lemah. Makanya kita di negara yang mayoritas muslim cenderung lemah. Kenapa? Karena pemimpin kita komitmennya belum terlalu kuat. Tapi kita punya ikhtiar. Setiap 5 tahun ada masalah hasilnya serahkan kepada Allah. Tapi ikhtiar kita sudah dilakukan. Usaha sudah dilakukan. Itu yang kedua, fakta sejarah membuktikan Islam dengan politik begitu cepat untuk menyebar dan akhirnya sampai ke pengasinan. Islam dengan politik menyebar ke seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, jazakumullah khairan. Ini pengantin baru, namanya sama. Masya Allah, jazakumullah khairan. Yang ketiga, ya, gara-gara pengantin lewat. Masya Allah. Alhamdulillah min dzalik. Astagfirullah. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya. Yang ketiga, ketika Islam dengan politik menjadi kuat, kemudian Nabi di dalam hadisnya menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan orang yang nanti di padang mahsyar, yang lain kepanasan, dia adem. Yang lain matahari itu ditaruh di dekat kepalanya. Keringat bercucuran sampai banjir. Jadi banjirnya tuh banjir keringat. Kalau pengen tahu banjir keringat nanti terjadi di padang mahsyar. Itu banjir beneran, bukan karena hujan. Tapi kata Nabi ada 7 golongan orang yang akan Allah lindungi, dikasih naungan luar biasa. Yang Nabi sebutkan pertama kali adalah imamun adil. Imamun, sebelum yang lain ada orang yang rajin ibadah, ada orang yang berinfaknya ikhlas, tangan kanannya berinfak, tangan kirinya nggak tahu. Ada orang kalau bangun tengah malam, dia berzikir kepada Allah, dia bertobat, air matanya bercucuran. Tapi sebelum itu semua yang paling tinggi adalah imamun. Ya kayak kita diminta oleh Allah untuk punya anak saleh di dalam hadis. Kita disuruh punya anak masing-masing, anak yang soleh. Kita berdoa, ya Allah jadikan keturunan kami orang yang menyejukkan hati. Kalau kita tahu anak yang soleh itu adalah anak yang mulia, maka kita punya usaha untuk mendapatkan itu. Nah kalau kita tahu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil,
Maka kita berusaha untuk mewujudkannya. Pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Ketika seseorang menjadi pemimpin yang adil, itu nomor satu di dalam hadis sebelum yang lain. Yang ibadah, yang berinfak, yang persaudaraannya karena Allah itu belakangan. Yang pertama adalah imamun adil. Kenapa kok bisa begitu? Begitu mulia. Karena kalau pemimpin itu baik, itu manfaatnya luar biasa. Pemimpin itu kalau baik, ya ibadahnya dilihat orang, pergaulannya dilihat orang, dia melakukan kebaikan sedikit beda sama kita. Misalnya, tiba-tiba menteri sholat subuh berjamaah, nah, itu beda sama kita nih. Kalau kita mah sholat subuh berjamaah biasa aja. Tapi seorang pemimpin kalau melakukan kebaikan akan mudah ditiru oleh orang. Makanya imamun adil itu nomor satu. Karena jangkauan manfaatnya besar. Kalau kita mungkin untuk keluarga kita, sekampung. Tapi kalau seorang menteri, seorang gubernur, maka dampaknya itu besar. Gubernur Jawa Barat, orang yang rajin sholat berjamaah itu. Nanti kalau dia sholat jamaah, orang-orang dekatnya, masa kita nggak sholat jamaah? Bayangkan, kalau seorang gubernur ini soleh, dampaknya satu provinsi Jawa Barat. Berapa orang tuh yang hidup di Jawa Barat? Ini adalah provinsi yang paling besar di Indonesia. Kita bisa bayangkan. Jadi kalau pemimpin yang baik itu, kenapa begitu mulia? Karena manfaatnya luar biasa. Dia belum ngapa-ngapain aja, baru berbuat baik, rajin berinfak. Nanti ketika Ramadan dia itikaf, dia rajin sholat, dengan tetangganya dia baik, itu otomatis orang pada cerita itu. Wah, cakep banget tuh. Saya pernah cerita, ada di Bogor itu desa Bantaksari. Ada seorang kepala desa itu ketika dia terpilih, pokoknya kerjaannya dia menghidupkan sholat subuh di masjid-masjid. Pindah-pindah tuh. Misalnya mulai dari Masjid Baitur Rahim, masih sepi tuh. Dia datang duluan, dia azan. Siapa itu yang azan? Mas Fadil, kepala desa yang azan. Beda kan? Beda kalau kita yang azan, kita yang azan. Oh iya, biasa itu. Tapi kalau kepala desa, Masya Allah, RT-nya malu. Kepala desa sholat jamaah, kita nggak sholat. Padahal masih di depan mata kita, kan begitu tuh. Dia belum ceramah, dia belum ngomong, dia baru azan doang tuh. Udah besar pengaruhnya. Tetangga masjid, Pak RW, Pak Kadu, kepala desa. Setelah hidup di tempat itu, dia pindah ke masjid yang lain. Terus begitu. Masya Allah. Sudah pasti kita kan untuk bisa aman, tentram, sejahtera, bukan hanya mengandalkan tenaga dan kemampuan kita. Butuh rahmat dari Allah Subhanahu. Itu janjinya dari Allah. Kalau satu kampung, satu kompleks, satu RT, satu RW, amanu wattaqau, semuanya beriman, taat sama Allah. Itu yang jamin bukan manusia, bukan lagi presiden yang jamin. Langsung Allah bilang, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah, la fatahna, ada lam di situ. Lam itu untuk menunjukkan pasti, kata Allah. Bukan lagi insya Allah, kalau Allah yang ngomong. Kalau Allah yang menetapkan, bukan insya Allah lagi. La fatahna, niscaya kami buka barakat, pintu keberkahan dari langit, minas sama wal ard, dari bumi. Itu kalau beriman dan bertakwa. Semuanya dekat kepada Allah. Nah, kalau lihat cerita dalam Al-Quran, siapa kaum yang akhirnya endingnya bagus taat kepada Allah? Kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Tadinya Nabi Yunus itu kaumnya nggak mau taat.
Sampai Nabi Yunus bingung nih, ini kayaknya umat saya nggak bisa diajak bener nih. Hanya dia kabur, menghindar, nyebrang laut pakai perahu. Ketika masuk, wah ini kayak lift tuh udah bunyi, nit. Kelebihan orang nih satu ya, kelebihan harus ada nih satu yang kita buang ke dalam laut. No, mau dilempar ke laut, diundi lah. Ketika diundi keluar Nabi Yunus, diundi lagi keluar lagi. Nah ini Nabi Yunus yang dicemplungin ke dalam laut. Tapi atas izin Allah, Nabi Yunus Allah selamatkan dengan mukjizat, dimakan oleh ikan. Kemudian beliau banyak bertasbih, meminta ampun kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Sampai ketika beliau terdampar kembali ke kampungnya dalam keadaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Ternyata kaumnya ketika Nabi Yunus pergi, kemudian Allah kasih tanda-tanda akan turunkan azab, mereka bertobat kepada Allah. Itu yang ketiga. Ya. Jadi pemimpin yang adil itu dampaknya besar. Beda sama kita orang. Kalau kita, tapi kalau kepala desa, camat, ya, dia rajin ke masjid, itu dia nggak pakai ceramah, orang pada ikut. Apalagi nanti skalanya besar, bupati, rajin ibadah, baik, ya. Kemudian gubernurnya baik, masya Allah. Itulah kenapa pemimpin yang adil itu begitu mulia di sisi Allah, sampai nomor satu sebelum orang yang rajin ibadah. Karena dampaknya besar. Kita jadi tertolong, kita termotivasi. Sebaliknya kalau pemimpin itu zalim, walaupun kita mayoritas muslim, tiba-tiba masjid gak boleh dibuka 24 jam, habis sholat 10 menit tutup, habis sholat 5 menit harus dikunci. Saya pernah ngalamin itu, tapi bukan di Indonesia. Dulu saya pernah di Yunani sebulan, di bulan Ramadan 2018. Itu habis sholat, kita mau ngaji, dikasih tahu, jangan lama-lama ya, nggak boleh. Jangan lama, ini harus ditutup. Tutupnya pakai itu kan, rolling door. Jadi nggak kelihatan masjid dah kalau udah selesai sholat, jarak 5-10 menit tutup kayak rolling door. Habis itu udah. Itulah bahayanya kalau pemimpin itu tidak baik. Orang mau ibadah aja susah, boro-boro yang lain. Ingin dekat kepada Allah kan nggak merugikan dia. Itu kan urusan kita kepada Allah. Nggak ada bahayanya orang ibadah. Tapi karena pemimpinnya zalim, itu tutup pakai rolling door. Nggak boleh didirikan masjid di sana sampai hari ini. Kemudian yang terakhir, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat doa orang tua kita yang diajarkan dalam Al-Quran, surat Al-Furqan. Apa doa yang sering kita panjatkan, dan itu juga yang kita panjatkan untuk anak-anak kita, dan yang mengajarkan adalah Allah dalam Al-Quran. Doanya berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu kan doa orang tua kita. Ya Allah, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami yang gimana? Qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan hati, yang kalau kita lihat masya Allah, tambah dekat kita kepada Allah, syukur kita panjang, menghilangkan kelelahan, kepenatan. Masya Allah, melihat dia kalau azan berkumandang, dia ambil wudhu di kamar mandi, dia bentangkan sejadah. Anak perempuan kita ketika azan berkumandang,
langsung diambil mukena, dia bentang ke sejadah, dia menghadap kepada Allah. Nggak pakai dikasih tahu begitu, udah hati kita udah, ya Allah, senangnya minta ampun, senangnya luar biasa. Itulah kata Imam Ibnu Katsir, kebahagiaan yang paling tinggi dari orang tua adalah ketika melihat anaknya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah. Itu tidak bisa dikalahkan oleh prestasi apapun yang lain. Sebaliknya kalau ada anak hebat, anak keren, anak luar biasa berprestasi, tapi tidak mau ibadah kepada Allah, gak ada kebahagiaan dalam hati. Kita doa begitu, ya Allah, jadikan istri, jadikan suami bagi para ibu yang bisa menyejukkan hati. Kemudian anak juga begitu. Jadi aset kita di dunia sampai ke akhirat. Kan begitu anak. Anak itu bukan hanya aset di dunia, aset di akhirat. Ketika dia sholat pahalanya juga Allah berikan ke kita. Dia berinfak, pahala infaknya juga kita kebagian. Kenapa? Karena jasa kita, ikhtiar kita, usaha kita, mereka bisa tumbuh jadi orang yang. Kemudian di ujung doa itu, orang tua kita berdoa, waja'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, jadikan anak kami, keturunan kami pemimpin di kalangan orang-orang bertakwa. Itu harapannya. Jadi cita-citanya luar biasa. Itu nanti pemimpin dalam berbagai skala. Skala yang kecil, skala di kampung, skala itu harapan orang tua kita. Tapi pemimpin bukan sekadar pemimpin. Tadi kembali lagi ke hadis pemimpin yang karena kalau pemimpin yang baik itu tadi, dia akan punya amal jari yang banyak. Orang tuanya senang. Alhamdulillah, anak saya walaupun dia tinggal di kampung yang kecil, saya punya teman, dia dakwah di pinggir Sungai Mahakam. Di mana tuh? Di Kalimantan. Dia dakwah tuh. Itu dia pimpin kampung yang kecil, suku-suku asli di situ, orang-orang Kutai di pinggir sungai itu. Masya Allah, dia dakwah. Kemudian dia baik, pengaruhnya terus. Itu orang tuanya kebagian amal jariah itu, bukan hanya anak yang berdakwah ini yang memimpin kampungnya itu kebagian. Dengan menjadi pemimpin, orang tua akan mendapatkan amal jariah yang berlipat-lipat. Dia bisa memimpin jamaahnya, memimpin kampungnya, memimpin desanya, memimpin kecamatannya, terus dia berusaha menjalankan. Dan dia sadar betul ini karena tauhid, karena akidah. Kalau saya salah, sebaliknya menjadi pemimpin yang zalim, dia juga tahu. Kalau zalim dosa jariahnya juga banyak. Jadi pada saat yang sama pemimpin bisa mendapatkan amal jari yang banyak, tapi pada saat yang sama juga bisa punya dosa jari yang banyak. Tanda tangan dia. Ada pabrik minuman keras di Gunung Sindur misalnya. Dia dapat tuh 20 juta, 50 juta, tapi ini dosa jariah nih. Gara-gara ada pabrik di sini orang belinya lebih murah. Nah, gitu ya. Belanja dia di sini. Yang lain pada belanja juga, bukan hanya orang kampung sini. Orang mana-mana pada belanja. Berapa ratus ribu orang nanti yang belanja. Sebanyak itulah dosa jariah yang didapat oleh pemimpin yang tadi. Tanda tangannya cuma berapa detik, dosanya sampai akhirat. Makanya pemimpin itu harus orang-orang yang bertakwa. Karena pertanggungjawabannya bukan kepada rakyat saja, bukan kepada kaum muslimin, bukan kepada orang-orang yang di kampungnya, tapi pertanggungjawaban yang berat adalah kepada, ini kan rata-rata pada nggak tahu itu. Korupsi 1 triliun berapa banyak dia bisa makan? Mungkin belum habis dia udah meninggal. Tapi nanti dituntut di akhirat 1 triliun itu nggak kebayang. Habis dah pahalanya. Habis.
Makanya mudah-mudahan Pak RW ini amal jariahnya banyak. Itu luar biasa. Jadi jadikanlah kepemimpinan itu sebagai peluang mendapatkan amal jariah. Ada orang sakit kita jenguk, oh dia senang tuh, alhamdulillah Pak RW datang. Beda kita yang datang kan? Pak RW datang. Pak RW datang, Pak RT malu. Ini tetangga saya kita nggak datang. Itu kebagian semua amal jariah. Amal jariah kebagian. Tapi pada saat yang sama kalau pemimpin itu zalim, duh kasihan. Kita bukan rugi, kesian sama dia. Kesian. Nanti pahalanya itu habis. Dia zolimi orang di sana, dia zolimi orang di sana, dia zolimi orang di sana, dia habis. Pahala Qur'annya ke sini. Pahala puasanya ke sini. Pahala zakatnya ke sini. Pahala habis dia kembali kepada Allah dengan amal yang banyak dilakukan ketika di dunia, tapi sampai kepada Allah udah habis. Bolong itu. Bolong kumpulan amalnya. Na'udzubillah min. Makanya justru kita kesian kalau kita ngangkat pemimpin yang zalim. Kesiannya nanti dia tanggung jawabnya gimana? Dan kita yang ikut mendukung pemimpin yang zalim, apakah nggak kebagian dosanya? Kalau kita tahu ini orang zalim, ini ada orang yang lebih baik, kita sengaja pilih orang yang zalim karena dia bagi kita duit. Itu kita kebagian, kecipretan lah itu. Perbedaannya cuma satu suara, itu suara kita tuh. Yang satu 1 juta, yang satu 1,1 juta, itu kita kebagian. Gara-gara kita memilih, kita tahu ini pemimpin yang zalim, akhirnya kita kebagian dosa. Makanya segala sesuatu itu jangan hanya lihat dalam pandangan dunia. Gimana pertanggungjawaban nanti kita di akhirat? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sekecil apapun kebaikan kita akan diberikan ganjaran. Ada orang soleh kita dukung, satu suara kita, kemudian dia jadi itu kita kebagian pahalanya itu. Dia tutup tempat maksiat, dikeluarkan kebijakan mengharamkan homer, diskotik, itu kita satu suara itu kebagian pahalanya. Tapi sebaliknya, ada pemimpin yang zalim kita tahu, kemudian kita ikut satu suara kita, dia keluarkan tuh sekian triliun untuk bikin pabrik narkoba yang paling besar, atau dia lindungi itu perusahaan narkoba, dibikin kayak sekarang ini kan judi online itu ya nggak mungkin orang dari luar saja, itu biasanya ada orang-orang di dalam juga yang ikut menikmati. Kita kebagian. Nah, beda kalau kita sudah berusaha, ternyata orang yang kita harapkan nggak terpilih, itu gak dosa kita. Saya udah pilih si ini, nggak jadi, itu sudah bukan kuasa kita. Kuasa kita adalah ini satu suara kita ini mau dikemanain gitu. Harus diminta pertanggungjawabannya, akan diminta. Sedikit, sekecil apapun kebaikan kita, Allah akan berikan ganjaran, dan sekecil apapun kesalahan kita, Allah akan berikan. Nah, tadi yang saya sampaikan, kita selalu punya pilihan. Kalau orang-orang yang kita pilih baik semua, pilihlah yang paling baik di antara mereka. Kalau mereka semuanya muslim, pilihlah muslim yang paling baik. Oh ternyata jelek semua, pilihlah yang kejelekannya paling kecil. Kemudian kita sudah berijtihad sungguh-sungguh. Orang kalau sudah berijtihad, dia nyari, dia nanya, Pak RW, siapa sih ini yang paling bagus? Oh si Fulan, nanya lagi yang lain. Dia udah berusaha tuh nanya. Sehingga ketika dia menentukan pilihan, itulah hasil ijtihad dia. Orang kalau sudah berijtihad walaupun salah, berpahala di sisi Allah Subhanahu. Dia sudah berusaha. Sudah berusaha nih. Pas dia jadi, dia nggak begitu. Kita nggak kebagian dosanya. Saya udah berusaha, saat itu dialah yang paling baik. Dialah pilihan pemimpin yang paling cakep nih. Ternyata setelah kita pilih dia menyimpang, nggak sesuai dengan perjanjian. Itu sudah bukan urusan kita.
Tugas kita adalah berusaha ketika menentukan pilihan. Orang kalau sudah berijtihad dia salah, kata Nabi, falahu ajrun wahid. Masih tetap dia dapat pahala karena dia sudah berusaha. Dia cari informasi, dia lihat di media. Oh, dia tanya anaknya, nah, tong, lihatin dong di media sosial mana nih yang paling bagus ini. Cari orang yang komen tuh orang yang bagus-bagus. Oh, ini. Nah, dia udah berusaha. Bismillah. Oke, baca bismillah lagi ya. Saya yang ini dah. Ternyata nanti setelah terpilih dia menyimpang, dia korupsi. Itu sudah bukan tanggung jawab kita. Karena kita sudah berusaha mencari yang terbaik. Saya akan taat sama pemimpin saya pengen pemimpin saya yang terbaik. Kita berusaha. Setelah berusaha dia salah, yaitu urusan dia. Kita sudah berusaha. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jadi jangan sampai golput, kata Pak Yudi ya. Selalu ada pilihan. Silakan ditanya. Kalau saya nggak ngajarin ya, silakan ditanya dah ya. Mana yang paling cocok, mana yang paling baik ya. Nah, yang kira-kira lebih dekat kepada Allah. Karena kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan. Dan kalau kita tahu ini pemimpin zalim kita pilih, kita kesian sama dia. Kesian nanti, dia harus balikin modalnya. Ya wajar kalau jalan-jalan dikit-dikit pada bolong. Karena dia harus mengganti modal yang dulu dia keluarkan ketika aman. Bayangkan kalau jadi presiden. 200 juta orang dibagi sembako, dibagi duit, kebayang lah. Kalau dihitung-hitung pakai gaji nggak ketemu tuh. Setahun berapa banyak yang dia bisa dapatkan. Ya akhirnya dia mencari jalan yang lain. Justru kita kasihan kalau ada pemimpin yang zalim kemudian kita pilih. Nah, itulah zaman dirahmati Allah SWT. Jadi kita perlu peduli dengan urusan politik. Kalau kita tidak peduli, orang lain yang peduli, dan akhirnya pemimpin kita ya sesuai dengan harapan mereka. Kalau orang yang baik, orang yang rajin ke masjid, yang rajin sholat, tidak peduli dengan politik, berarti yang milih nanti orang-orang yang nggak rajin ke masjid, yang nggak rajin ngaji, yang nggak dekat sama Allah. Ya wajar kalau kemudian hadir pemimpin yang tidak baik. Yang pertama tadi, kalau urusan yang kecil saja diatur dalam Islam, apalagi urusan-urusan yang besar. Kemudian sejarah membuktikan Rasul itu sukses ketika beliau jadi kepala negara di Madinah. Rasul itu berhasil dalam dakwahnya ketika beliau jadi pemimpin. Ketika jadi rakyat, beliau tidak punya kekuatan. Dan itu tidak lama, hanya 2 tahun, Nabi bisa mengalahkan orang kafir Quraisy pada perang Badar. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang adil itu luar biasa. Allah muliakan. Di atas orang yang rajin ibadah, di atas orang yang tobatnya sampai nangis, di atas orang yang cintanya karena Allah, di atas orang yang berinfak begitu ikhlas. Pemimpin yang adil. Kenapa? Karena kalau dia baik, dampaknya besar. Pak RW ngaji beda sama kita ngaji. Beda. Pak RW haji, masa saya nggak haji? Sama begitu, makin tinggi kepemimpinan seseorang, pengaruh positifnya semakin besar. Kemudian yang terakhir, selalu ada pilihan dan sungguh-sungguhlah dalam menentukan itu. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, walaupun keliru berpahala, apalagi benar, walaupun keliru kita berpahala karena sudah ada sungguh-sungguh. Masalah setelah pemimpin itu jadi dia menyimpang, dia korupsi, bukan urusan kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu orang-orang yang baik akan menyatu suaranya untuk mendukung pemimpin yang adil, dan pada akhirnya Allah akan menunaikan janjinya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau satu penduduk negeri, satu kabupaten, satu provinsi, satu desa, satu kecamatan beriman dan bertakwa kepada Allah, sholat subuhnya ramai, sholat berjamaahnya penuh,
Allah bilang pasti, bukan insya Allah, pasti kami buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah mudah-mudahan dengan pilkada nanti Allah hadirkan keberkahan untuk kampung kita, untuk kabupaten kita, untuk provinsi kita, dan mudah-mudahan Indonesia semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh dah tadi tanya anak-anak kita yang udah 17 tahun ke atas, tong milihnya siapa gitu ya. Milihnya siapa? Diarahkan. Ini orang baik, ini orang soleh. Itu mungkin. Terima kasih.